Siapa yang ngomong Habibnya, coba sebutkan. Tidak ada doktrinnya begitu, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Ya teman-teman, kalau kemarin kita udah melihat si Bahar marah-marah ya terkait dengan orang yang Rhoma Irama gitu, yang katanya Bahar ini mau mau mendatangi Rhoma Irama kalau misalkan ada orang yang benar-benar orang jahil atau orang yang suka mabuk-mabukan itu bisa masuk surga. Dan ini ada videonya teman-teman. Si Bahar ini ya pokoknya kita lihat dulu teman-teman videonya, dan karena ini cukup agak panjang ya, dan ya sebaiknya kita lihat dulu teman-teman. Yuk check it out. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan kepada Pak Haji Rhoma Irama yang mengatakan kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Itu siapa yang ngomong Habibnya, coba sebutkan. Tidak ada doktrinnya begitu, tidak ada. Semuanya sama di hadapan Allah. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Justru kita ini selalu mendapatkan tekanan dari keluarga. Jika engkau bermaksiat, dosamu lebih besar karena engkau punya silsilah, karena engkau punya ilmu, dosamu lebih besar daripada orang-orang yang awam. Itu yang ada. Tidak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong itu dipilah, di screening dulu Pak Haji Rhoma. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah." Itu Habib dicintai di ego. Kalau tidak baik, memang dibenci. Ini kalau sampai yang tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk jadi kayak duit. Kalau beras. Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Itu qala ta'ala, bla 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 bla, yang mana inna akramakum minallahi atqakum. Wa qala ta'ala, ma yarfa'lahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muttaqin wa law kana 'abdan hamasyan wa al-asmi wa kana sajan farasyan hasimyan. Wa surga itu untuk orang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat, walaupun dia dari sayyid,
Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, apa? Rasnya Rasulullah SAW. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi. Ini juga sesat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. Kalau Fatimah binti Muhammad itu aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa taqwa. Ribut seperti itu. Di screening dulu, yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata kualitas sosialnya jelas, strata pendidikannya jelas. Kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak, gitu loh. Habib jadi sopir angkot tuh banyak. Nah, jadi kalau Habib yang tukang becak yang sampean dengarkan ya sampean berarti yang tidak jelas. Habib siapa yang ngomong kayak begitu? Tidak ada itu Pak Jiromaya. Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Jangan sampai kita nyakitin hati dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Dzurriyyahnya Nabi tetap dzurriyyah walaupun dia bandel, walaupun dia nakal. Beda kalau ada orang alim, mohon maaf, orang alim ilmunya luar biasa, kita hormatin. Suatu saat Allah cabut dari dirinya jadi gila, kita hormatin nggak? Hilang ilmunya semua. Tapi saya tanya, cucunya Nabi biar kata gila, tetap cucunya Nabi bukan? Apa hilang darahnya Nabi? Nggak ada hilang. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu Habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong. Ya saya aja yang menghadapi. Masa ada orang ngomong yang aneh-aneh kayak begitu? Oh, nggak ada kayak begitu. Ngarang-ngarang aja itu. Ngarang-ngarang aja. Nggak usah cari ketenaran. Jadi gitu teman-teman. Saya ketawa, tapi ya saya nanti menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Ini buat Bahar aja sih. Bahar tuh, bawa itu Habibnya. Bawa itu injek kepala di depan rumah kalau berani. Bawa itu lebih senior daripada kamu. Bawa itu punya majelis taklim kalau nggak salah itu. Bawa berani nggak akan berani gitu. Apalagi lebih senior daripada Bahar. Nggak akan berani. Semua orang itu intinya ya mungkin saling melindungi ya teman-teman. Saya nggak akan ngebahas tentang siapa ini siapa itu, enggak gitu ya. Terus masalah ini ya, di dalam dirinya ada darah Rasulullah itu apa ya, cek dulu DNA-nya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita pakai HP, logika sederhana, kita ini pakai HP, kita percaya dengan teknologi HP, dengan smartphone ini kita percaya, dengan laptop yang super canggih pun kita percaya gitu. Bahkan laptop yang lemot atau misalkan kita PC yang lemot pun orang ini masih percaya bahwasanya itu teknologi. Nah, DNA ini yang buat meneliti ini itu menggunakan teknologi. Lantas mereka menghindari masalah DNA ini. Terus mereka mengelak bahwasanya itu nggak bisa dibikin hujah untuk meneliti bahwasanya ketersambungan Rasulullah dengan mereka.
Memang nggak bisa, tapi memutus bisa. Memutus artinya ya memutuskan bahwasanya mereka bukan Rasulullah. Kenapa? Karena ya kita bisa membandingkan ini DNA-nya Rasulullah kemana gitu, terus DNA mereka kemana gitu. Misalkan contoh ya teman, dari keluarga Hasimiyah dan diteliti sampai nanti ke Madinah, atau dari keluarga nanti ada Abbasiyah atau keluarga yang masih sedikit nyambung gitu dengan mereka, yang masih golongan dari anak laki-laki gitu, atau dari Bani Abi Thalib ya. Ya pokoknya terserah yang masih keluarga itu haplogrupnya apa. Nah nanti diperbandingkan dengan mereka yang haplogrupnya G, yang ada di ya kurang lebih mereka Kaukasus gitu ya. Ya kebanyakan haplogrup ini kebanyakan ini kan dari apa ya, mohon maaf ini Yahudi Askenazi gitu ya. Nah tapi saya akan ngebahas itu teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, kita akan bicara tentang Syiah. Kenapa saya bicara Syiah? Syiah ini adalah pergerakan politik mengatasnamakan Ahlul Bait. Siapa yang melakukan pergerakan politik awal atau yang mempengaruhi awal daripada pergerakan Syiah itu? Orang Yahudi teman-teman. Itu sejarahnya jelas sekali, orang Yahudi. Nah nanti saya akan bahas lagi yang ini lebih detail lagi karena buktinya sangat banyak. Ketika saya mengatakan seperti ini, mungkin akan banyak kolom komentar lagi yang menghujat saya. Tapi ya saya akan tunjukkan buktinya karena orang Syiah ini mereka sekarang sudah berani terang-terangan. Nah, tapi saya nggak akan mengatakan bahwasanya mereka Syiah ya. Nanti teman-teman teliti sendiri. Tapi saya katakan bahwasanya orang yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Ahlul Bait, yang mengatasnamakan seperti itu untuk kepentingan politik, walaupun mereka sebenarnya udah nyangkut-nyangkut ke politik itu kebanyakan adalah Syiah. Nah, oke, saya cuma ngasih pesan ke Bahar, berani nggak lu bawa kepala mereka depan Romai Rama, berani nggak, atau pukulin mereka atau bagaimana? Ya nggak berani lah, udah pastilah. Itu cuma omong doang atau apa ya, halusinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.